Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan apabila telah selesai kamu mengerjakan pekerjaan baik atau amal saleh, maka bersegeralah mengerjakan amal saleh berikutnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu berharap. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah khatib pada Jumat yang berbahagia ini, izinkan khatib pertama sekali kembali lalu berusaha memulai semua aktivitas kita dengan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rangkaian nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya Allah. Baik itu umur kita masih dipanjangkan, fisik kita masih disehatkan, negeri kita masih Allah amankan dari musibah-musibah besar, hati kita masih Allah tanam nikmat iman dan Islam, rezeki yang masih cukup untuk kita makan sehingga kita masih kuat beraktivitas dan beribadah. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri. Mudah-mudahan dengan terus kita belajar bersyukur, Allah tambah nikmatnya dan Allah kuatkan kita menggunakan nikmat itu untuk sebagai fasilitas beribadah kepada Allah. Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lafaz salawat yang selalu kita ucapkan setiap menyebut atau mendengar nama Rasul kita disebut benar-benar didorong oleh iman dan kecintaan kita kepada beliau, sehingga tidak saja lisan kita melafazkan salawat, tapi hati kita terus terdorong untuk terus mencontoh dan mengidolakan Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun dasar khutbah kita pada siang hari ini khatib ambil dalam surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Maka dengan dua ayat ini izinkan khatib mengambil judul khutbah kita pada siang hari ini adalah strategi bertahan dan meningkatkan amal saleh setelah Ramadan. Kenapa ini kita jadikan tema kita pada siang hari ini? Pertama, ada sebuah perintah Allah dalam Al-Quran di surat Al-Insyirah yang tadi telah khatib bacakan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ada sebuah perintah dari Allah SWT kepada seorang muslim, tidak boleh berhenti beramal, tidak boleh jeda dalam melakukan amal soleh. Maka dikatakan apabila selesai kamu mengerjakan satu amal soleh, segeralah mengerjakan amal soleh berikutnya. Menjadikan sesuatu itu benar-benar berbuah menjadi amal soleh sebagai bekal kita ke akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini memang tempat kita beramal, tempat santai, tempat istirahat, tempat menikmatinya nanti adalah di akhirat. Yang kedua, tidak saja melanjutkan, tapi ada perintah bagi kita bagaimana berusaha meningkatkan apa yang telah kita lakukan sebelumnya.
Ini terlihat dalam surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat ke-19. Bahwa digambarkan oleh Allah SWT, orang yang imannya hidup itu akan mengantarkan amal salehnya bertambah baik. Latarqabuna tabakan antabak. Sungguh orang beriman itu amal salehnya meningkat. Makanya Ramadan selesai, datang Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Apa maknanya? Apa-apa yang telah kita latih dalam bulan Ramadan, yang telah kita capai dengan target-target amal di bulan Ramadan, harusnya kita lanjutkan dan kita tingkatkan setelah Ramadan itu pergi, datangnya Syawal di tengah kita semua. Sementara fenomena yang sering kita lihat adalah hampir sebagian besar kita umat Islam seolah-olah kehilangan energi begitu Ramadan pergi. Sehingga yang selama bulan Ramadan seolah-olah kita ringan melangkahkan kaki ke masjid, tapi habis Ramadan jadi berat lagi. Selama bulan Ramadan seolah-olah kita bisa mengalahkan ngantuk kita untuk bangun tengah malam, apalagi 10 terakhir Ramadan full i'tikaf. Tapi setelah Ramadan untuk bangun tahajud 30, kita mengambil uang di kantong untuk sedekah, untuk infak. Bahkan puncaknya kita jor-joran di malam terakhir mengejar keutamaan-keutamaan sedekah dan infaknya. Tapi sekarang seolah-olah dunia lebih kuat lagi tarikannya daripada berinfak, bersedekah. Seperti kehilangan ruh. Dan fakta yang tidak bisa terbantah adalah masjid-masjid kembali sepi, rumah-rumah ibadah kembali terasa luas. Yang ramai adalah pasar, pantai, tempat hiburan, bukan lagi masjid dan tempat-tempat ibadah. Ini yang selalu kita hadapi. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim tidak boleh berputus asa, dan kita sebagai seorang muslim disuruh belajar kepada orang-orang sebelum kita yang imannya bagus, bagaimana mereka mempertahankan semangat ketaatannya setelah Ramadan pergi. Inilah indahnya Islam, sahabat yang memberikan contoh terbaik dalam ketaatan yang bisa kita pelajari, kita tiru. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mewujudkan dua hal yang diinginkan Allah pada kita setelah Ramadan. Pertama, bagaimana melanjutkan amal soleh. Yang kedua, bagaimana meningkatkan baik kuantitas dan kualitasnya setelah Ramadan itu pergi. Dr. Abdullah Nasiullah dalam bukunya Tarbiyah Ruhiyah, beliau memberikan rumus 5M yang bisa kita praktekkan setelah Ramadan ini untuk membuat kita mampu bertahan melanjutkan kebiasaan amal soleh dan bahkan meningkatkannya setingkat ke setingkat yang lebih tinggi lagi. Apa 5M yang dimaksud oleh Dr. Abdullah Nasiullah dalam bukunya Tarbiyah Ruhiyah itu? Yang pertama, yang kedua, muraqabah. Yang ketiga, mujahadah. Yang keempat, muhasabah. Yang kelima, muaqabah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Izinkan khatib secara singkat membahasnya 5 hal ini. Pertama, muahadah. Artinya dalam bahasa kita adalah mengingat janji setia kita dengan Allah ketika akan diutus ke bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalik dan kita sebagai makhluk punya hak dan punya kewajiban. Ketika kita akan diturunkan Allah ke bumi lewat rahim seorang ibu yang telah hamil kurang 4 bulan, baru ruh akan ditiupkan saat umur 4 bulan. Ruh itu dipanggil oleh Allah, disidang di mahkamah Allah, ditanya kesiapannya untuk diutus. Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Satu pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada ruh yang dihadapkan langsung dengan Allah sebelum ditiupkan dalam rahim seorang ibu adalah kesiapannya ketika telah sampai di dunia untuk istiqomah menjadikan Allah sebagai Tuhan, taat, beribadah, patuh terhadap perintah Allah SWT. Alastu bi rabbikum. Dan ruh menjawab, qalu bala syahidna. Ruh yang menjawab kalimat qalu bala syahidna itulah yang ketika lahir setiap manusia menangis karena takut dengan janjinya kepada Allah. Tidak tertawa, enggak.
Karena semua membawa rasa takut janjinya dengan Allah. Dan ada pesan yang harus disampaikan kepada ibunya, ayahnya, kakeknya, neneknya, siapa melihat. Saya takut melanggar janji saya dengan Allah. Karena saya tinggal di bumi Allah, menggunakan fasilitas Allah. Ada masalah ngadu kepada Allah. Kemanapun saya dipantau oleh Allah, nanti saya akan kembali bertanggung jawab kepada Allah. Tolong bapak, tolong ibu, tolong kakek, tolong nenek, jaga rasa takut saya, didik saya dengan ketaatan. Inilah pesan tangis bayi pertama. Dan dijelaskan oleh dalam bukunya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kalau ada ruh yang tidak menjawab sanggup, maka ruh itu tidak jadi ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu, calon ibunya, dan itulah janin yang gugur kembali, tidaklah risiko dan tantangan hidup di dunia. Artinya kita yang sekarang hidup adalah yang telah berjanji dengan Allah. Dan buktinya ketika lahir semua kita hidup sekarang menangis, memberikan pesan suci kepada ibu kita. Ketakutan kita kepada Allah, ketakutan kita melanggar perintah Allah, ketakutan kita kembali bertanggung jawab kepada Allah, nanti disiksa atas apa yang telah kita janjikan kepada Allah. Maka katakan pada diri kita hari ini, kalau kita malas lagi beribadah, wahai diri, kamu tinggal di bumi Allah gratis, bukan? Iya. Kamu pakai udara Allah tidak bayar seperti di rumah sakit, bukan? Iya. Kamu pakai cahaya Allah tidak pernah dapat tagihan ininya, bukan? Iya. Kamu punya masalah ngadu sama Allah, tidak pernah biaya konsultasi dan biaya penyelamatan diminta Allah, bukan? Iya. Kamu nanti akan kembali menghadap pada Allah, semua akan ditanya lewat dua catatan malaikat. Kamu tinggalkan bumi Allah, kamu cari Tuhan selain Allah. Kalau nggak mau beribadah lagi silakan, atau tetap taat kepada Allah ketika tinggal di bumi Allah. Ketika kamu tidak bisa mencari Tuhan lain, tidak bisa mencari bumi lain tempat tinggal, maka kamu wajib mematuhi segala perintah Allah, tunduk dan patuh beribadah kepada Allah. Allah tidak minta bayar, Allah tidak minta ganti rugi, Allah tidak minta pajak. Ya Allah minta hanya taat beribadah kepada Allah. Katakan pada diri kita ketika rasa malas itu muncul. Atau gunakan logika syukur. Kalau kamu nggak bersyukur, Allah angkat nikmatnya, Allah siksa. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah. Sekarang pilih mana? Ibadah bagian dari syukur. Mau ditambah atau mau diganti oleh Allah? Contoh, ketika kaki kita malas melangkah ke masjid lagi mendengar suara adzan, tolong katakan pada diri kita, kamu pilih kakimu lumpuh setelah ini atau tetap ke masjid? Pasti kita malas lagi buka Al-Quran, katakan pada mata kamu, pilih matamu dibutakan Allah karena nggak bersyukur, atau kamu baca Quran sehingga matamu tetap sehat. Pasti keinginan kita akan tetap baca Quran. Karena itu logika yang diberikan oleh Allah. Mu'ahadah, ingat janji kita dengan Allah. Yang kedua, muraqabah, latih merasa benar-benar diawasi oleh Allah. Zahiran wa batinan. Kalau sekarang ada CCTV yang dia lihat hanya fisik, CCTV nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran khatib, nggak pernah tahu apa yang di hati khatib. Tapi Allah dengan segala pengawalannya, zahiran wa batinan, Allah Maha tahu. Betapa malunya kalau kita sedang lalai, betapa malunya kalau kita sedang bermaksiat, tersorot oleh CCTV Allah dan nanti dibuka di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan penegak hukum saja kita nggak berani melakukan kesalahan, apalagi di hadapan Allah yang nanti akan menghakimi kita, dan itu pasti. Maka klik keimanan mengontrol kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita beriman Allah itu maha melihat, kita beriman ada malaikat di kiri kanan kita beriman nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, kita beriman ada surga dan neraka sebagai balasannya. Mestinya ini menjadi pendorong buat kita melakukan pilihan dalam hidup tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mujahadah. Orang yang benar-benar bersungguh ingin terus melanjutkan amal soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan, salah satu buktinya adalah dia berani membuat target amal di bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan kemarin dia bisa khatam Quran 1 kali, dia harus buat target lagi bulan Syawal, saya harus bisa baca Quran 1 hari 1 juz dan 1 kali khatam lagi. Di bulan Ramadan saja sedang puasa, malamnya kita bisa tarawih, malamnya bertanggal lagi tahajud, bisa 1 juz sehari, masa sekarang tidak? Kalau di Ramadan kemarin dia bisa sholat rutin berjamaah ke masjid, sekarang buat saya ke masjid. Buat target, buat di kertas, catat. Tandai setiap hari ini target saya bulan Ramadan saya harus penuhi lagi agar saya tidak melakukan penurunan dalam ketaatan. Yang keempat, muhasabah. Lakukan minimal 5 menit sampai 10 menit menjelang tidur. Periksa 3 hal apa yang kita lakukan hari ini. Pertama,
Kalau kita temukan melakukan amal soleh, minta Allah menjaga hati kita jauh dari sikap ria dan diterima amal-amal kita. Yang kedua, kalau kita melakukan kelalaian hari ini, istighfar kepada Allah sebelum tidur dan minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, minta kepada Allah kalau besok masih ada hari bersama kita, izinkan saya beramal lebih baik daripada hari ini. Muhasabah menjelang tidur adalah salah satu contoh ahli-ahli surga yang sudah nampak di bumi, kata Rasulullah. Yang terakhir, mu'aqabah, meninggalkan kebiasaan berbohong, berikan ganjaran pada diri sendiri. Sekali saya berbohong, saya akan istighfar sekian kali. Sekali saya berbohong, saya akan menghafal ayat sekian ayat. Sekali saya berbohong, saya akan infak sekian rupiah. Itu dibolehkan dalam rangka mendidik diri kita untuk bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'ahadah, muraqabah, mujahadah, muhasabah, dan mu'aqabah. 5M ini mampu insya Allah menggantikan energi Ramadan setelah Ramadan pergi, untuk mampu melanjutkan ketaatan kita kepada Allah dan berusaha setingkat demi setingkat melakukan peningkatannya. Karena kita ingin hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Fa'lu syagalakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala faqil karim, ma'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati alladziina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر الصلاة.